Ya, berkaitan dengan susu formula ini juga tengah ramai ya pemirsa, karena pemerintah menerbitkan aturan tentang penyelenggaraan upaya kesehatan, salah satunya memuat penjualan susu formula, termasuk juga iklan dan promosinya yang tertuang dalam peraturan pemerintah masih yang sama ya, yang sebelumnya kita bahas nomor 28 tahun 2024. Nah, aturan tentang kesehatan ini dibuat untuk mendukung pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif secara maksimal kepada bayi. Jadi pemirsa, ini aturannya dalam pasal 33. Ini berbunyi produsen atau distributor susu formula bayi dan atau produk pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif. Nah, apa saja sih yang dilarang? Kita akan lihat. Yang pertama, pemberian promosi harga atau diskon dari produsen atau distributor susu formula bayi. Ya, kemudian yang kedua, pemberian contoh produk Sufor serta penawaran kerjasama ke vaskes dan ibu yang baru melahirkan. Yang ketiga, penawaran dan penjualan langsung Sufor ke rumah. Yang keempat, penggunaan tenaga medis, tokoh masyarakat ataupun juga influencer untuk memberi informasi Sufor. Yang kelima, mengenalkan Sufor di berbagai media, termasuk juga media sosial. Yang keenam, promosi tidak langsung produk pangan dengan Sufor. Nah, di pasal 34 ayat 1 diatur pengecualian terhadap iklan susu formula di media cetak yang diharuskan tentang kesehatan. Itu ada syarat-syaratnya tentunya ya. Iklan susu formula bisa dilakukan di media cetak jika mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan dan membuat keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti ASI sebagaimana disebut dalam pasal 34 ayat 2. Sekarang jadi lebih ketat ya, artinya harus ada persetujuan dari Menteri Kesehatan dan juga harus ada penjelasan kalau bukan sebagai pengganti ASI. Dan selanjutnya pemirsa, kalau kita lihat ya di peraturannya di pasal 35 ayat 1 disebutkan setiap fasilitas kesehatan, satuan pendidikan, organisasi profesi bidang kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan bantuan dari produsen atau distributor susu formula yang dapat menghambat pemberian ASI. Tapi bantuan bisa diterima untuk bertujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian, pengembangan pertemuan ilmiah, dan atau kegiatan sejenis lainnya. Dan ketentuan dalam penerima bantuan susu formula untuk tujuan yang disebutkan itu yakni secara terbuka. Jadi tidak boleh di belakang ya. Kemudian yang kedua bersifat, maksud kami tidak bersifat mengikat dan hanya melalui fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan dan atau organisasi profesi di bidang kesehatan. Kemudian tidak menampilkan logo dan nama produk susu formula bayi dan atau produk pengganti air susu ibu lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat menghambat pemberian air susu ibu. Oke, itu tadi ya pasalnya. Lebih lanjut pada pasal 36 hingga 41 juga mengatur sejumlah syarat dalam pemberian atau juga penerimaan bantuan, termasuk juga membuat pernyataan tertulis dan laporan. Sementara itu tenaga media dan tenaga kesehatan yang melanggar aturan ini akan dikenai sanksi. Sanksinya apa saja? Sanksi pertama berupa teguran lisan dan tertulis, serta pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan, serta produsen atau distributor susu, formula, dan sejenisnya yang melanggar aturan dikenai teguran lisan dan teguran tertulis. Ya, seperti itu. Nah, kebijakan ini menuai pro dan kontra pastinya. Pihak yang kontra yang merasa kecewa ya dengan kebijakan ini karena pada kenyataannya tidak semua ibu mudah mengeluarkan ASI, apalagi jika mereka tidak mampu dari misalnya untuk dalam pengeluaran ASI tersebut ya. Dengan adanya Sufor kan bisa terbantu ya memilih sesuai dengan harga, dengan kemampuan finansial mereka. Nah, maka dari itu pemirsa, Sufor ini menjadi opsi sebetulnya ya bagi para ibu untuk memberi nutrisi kepada anaknya, terutama yang tadi kita sudah sebutkan di awal kalau ASINya memang tidak lancar gitu. Dan di sisi lain, pihak yang pro ini justru mendukung kebijakan ini karena dinilai bagus bagi ibu dan anak. Karena sebenarnya tujuan kebijakan ini adalah ingin para ibu mengandalkan ASI. Dan pemberian ASI jauh lebih baik bagi tumbuh kembang bayi ketimbang Sufor. Betul, karena manfaatnya untuk memberikan ASI eksklusif
eksklusif tentunya ya pada 6 bulan pertama ini sangat diharapkan untuk bisa membantu tumbuh kembang anak yang lebih optimal, apalagi jika bisa sampai 2 tahun. Terlebih manfaat dan nutrisi ASI tidak bisa digantikan oleh apapun. Itu bagi mereka yang ASINya lancar gitu ya. Untuk ibu-ibu yang ASINya lancar ya harusnya ASI eksklusif saja, tapi bagi yang tidak lancar ini berkaitan dengan pemberian Sufor ya, ketidakbolehan untuk mengiklankan dan memberikan diskon gitu bagi produsen Sufor, tapi bukan berarti pembatasan dari Sufor itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita melihat lagi ada yang pro, ada yang kontra. Nah, Kadin sendiri selaku Kamar Dagang Indonesia ini mengatakan bahwa ternyata adanya PP ini tidak bisa membatasi penjualan Sufor begitu ya. Jadi di lapangan masih akan terus habis dan terus diminati masyarakat dengan varian harga yang berbeda, walaupun tidak diskon juga pasti akan habis terjual, menurutnya seperti itu, Jessica. Dan pemirsa, kami juga melihat di peraturan pemerintah ini di PP 28 tahun 2024. Kalau kita dari tadi sudah membahas bagaimana pro dan kontranya, tapi pemirsa salah satunya yang menarik di pasal 29. Yang mana pasal 29 disebutkan ibu dapat memberikan susu formula pada bayi jika tidak dapat memberi air susu atau menemukan donor ASI. Tapi penggunaan susu formula itu diatur sangat ketat. Dan ini ketentuannya dilanjutkan pada pasal 33 PP 28 tahun 2024. Jadi sebetulnya jangan khawatir, ternyata PP ini juga masih memperbolehkan, cuma sekarang jadi lebih ketat tuh. Karena harus ada persetujuan dari Menteri Kesehatan dan juga ada penjelasan kalau ini susu formula bukanlah pengganti ASI. Iya, jadi tadi sebenarnya dilarang untuk promosi dan juga diskon boleh di media cetak asal ada izin dari Kementerian Kesehatan. Untuk apa dulu begitu ya, dan influencer juga sudah tidak boleh mempromosikan atau mengiklankan. Jadi ini perlu dicatat ya, ada banyak perubahan dalam PP Kesehatan nomor 28 tahun 2024 ini. Perlu menjadi perhatian ragam pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari tidak atau dilarangnya penjualan rokok eceran ya. Kemudian ada pembatasan atau juga penyertaan dari gula, garam dan juga lemak gitu ya dalam sebuah produk, itu ada pembatasannya. Dan sekarang tidak boleh mengiklankan promosi Sufor. Nah, oke. Terkait dengan hal ini kita juga pengen lihat deh ragam tanggapan warganet seperti apa sih menyikapinya. Kita akan lihat komentar di X. Ini yang pertama dari Anissa. Kalau gitu di rumah sakit pun harus support dong para suster yang di ruangan bayi buat ASI. Ini enggak, anak baru lahir udah langsung diminta support. Oh ya, ada yang seperti itu. Wah, laporkan saja. Kira-kira di mana itu rumah sakitnya? Tidak baik seperti itu, karena harus didukung bagi para ibu gitu ya. Harus didukung untuk ASI eksklusif dari para perawatnya di sana. Ini dari Kaumuras Jaya. Harusnya ditambah stimulus untuk pejuang ASI, di cover pemerintah, kalau perlu dibuat wisma ASI. Di situ ibu-ibu yang ASInya seret ini bisa nginap, dibantu sampai deras. Karena kalau cuma kelas online kadang tidak bisa istiqomah, apalagi sudah masuk sudah bisa kerja begitu ambiar ya. langsung ya, katanya. jadi memang harus rutin memompa ASI juga ya bagi ibu-ibu yang bekerja seperti itu. Jika tidak rutin dalam memompa ASI, maka ASInya akan kesannya seret lagi seperti itu ya. Mungkin karena kalau di kantor juga beda ya suasananya. Betul. Jadi mungkin itulah menjadi salah satu penyebab ASInya juga seret. Dan selanjutnya di X, Irma Rianti. Sebagai mami yang ASInya seret menangis kalau baca berita ini. Niat hati ingin sekali kasih ASI eksklusif, tapi apa daya anakku keburu dehidrasi. Iya, nggak apa-apa kok Mams. Ini masih dijual di pasaran ya, bukan berarti ditarik begitu ya. Tapi juga hanya iklannya saja yang dilarang ya. Kita lihat dari @ezi. Gak merasa terintimidasi. Oh, dia merasa terintimidasi ya. ASIku seret, udah makan sayur, kacang-kacangan, daging, ikan, telur, susu, sama kemudian vitamin-vitamin. Tetap aja seret baikku. 3 bulan sudah minum Sufor karena kekurangan ASI. Baca ini kayaknya nyesek gitu ya. Dan selanjutnya dari Ica, larangan pemerintah ini sebenarnya benar dibanding melarang para bunda untuk memberikan Sufor. Mending meminimalisir promosinya biar para bunda nggak gampang nyerah dikit-dikit ke Sufor. Tapi banyak yang gagal paham, dikira dilarang kasih Sufor. Padahal kan pemberian Sufor itu memang harus karena kendala medis, dan sebenarnya banyak juga kok konselor laktasi buat bantu kita.
Harusnya larangan ini juga dibarengi dengan sosialisasi dari pemerintah terkait laktasi, termasuk sosialisasi pentingnya support yang baik dari sekitar untuk si bunda agar tidak stres saat mengasihi. Oke, wah bagus sekali nih komentar yang terakhir. Saya setuju sekali dengan tanggapan yang begitu bijak ya. Jadi jangan sampai salah tanggap atau salah paham, bukan dilarang peredaran, tapi hanya dibatasi promosi iklannya. Dan ini menjadi semangat tersendiri ya untuk para ibu-ibu yang menyusui untuk mungkin bisa juga menjadi support dari pemerintah, disediakan tuh laktasi atau klinik konsultasi gratis lah minimal ya. Nah, kami juga sudah membahas polling nih pemirsa. Judulnya, bagaimana seharusnya pengaturan terhadap susu formula? Untuk opsi yang pertama, setuju larang iklan masif susu formula. Ini sampai 28%. 28%. Kemudian yang kedua, batasi pemberian susu formula untuk bayi 36%. Dan selanjutnya, terserah orang tua 36% juga. Wow, ini banyak yang menyerah begitu saja ya dengan tanggapan soal ini. Baiklah, apapun tanggapannya semoga juga bisa dibarengi dengan sosialisasi yang masif tentunya. Dan juga nanti semoga dampaknya bisa benar-benar baik ya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak melalui ASI eksklusif.